Film dimulai di jantung sebuah klub Amerika. Di tengah sorak-sorai gemuruh kerumunan, dua petarung hebat, Harry dan Ron, bertarung sengit. Setiap pukulan dan gerakan mengelak yang mereka lakukan disambut dengan tepuk sorai dan kegembiraan dari para penonton. Di tengah suasana elektris ini, sosok muncul dari kerumunan, Frankie, seorang wanita muda yang bertekad, matanya tertuju pada pertarungan yang berlangsung. Dengan napas terhenti, Frankie menyaksikan Harry, dengan gerakan cepat dan taktik cerdik, mendapatkan keunggulan. Kerumunan bersorak ketika Harry menghantam dengan pukulan yang menentukan. Bertumbangan di tanah saat debu mulai mengendap dan sorak-sorai mulai mereda, seorang penantang baru memasuki ring. Elwood Dalton, percaya diri dan tenang, Elwood menerima tantangan Harry, memicu gelombang antisipasi baru. Namun, saat Elwood membuka wajahnya, perubahan suasana terjadi di ruangan itu. Harry, yang awalnya penuh percaya diri, kini merasakan ketakutan dan kegelisahan. Merasa belum siap menghadapi bahaya yang Elwood wakili, dia mundur dari ring tanpa bertarung. Menyentak semua orang, Elwood muncul sebagai pemenang tak terduga, meninggalkan kerumunan dalam kekaguman dan kebingungan. Saat dia berjalan meninggalkan Fight Club dengan kantong penuh kemenangan, seorang pria muncul dan menyerangnya dengan brutal, menyalahkan Elwood atas penderitaannya. Tanpa terpengaruh oleh serangan tersebut, Elwood dengan tenang menegur penyerang, yang lari ketakutan. Frankie dengan anggun mendekati Elwood, menawarkan bantuannya. Dia mengungkapkan pengamatannya tentang kemampuan bertarung Elwood yang luar biasa dan menyatakan niatnya untuk merekrutnya. Dia mengungkapkan perjuangannya sendiri. Sebuah restoran kecil bernama Roadhouse di Florida, diteror oleh gangguan berkelanjutan dari preman lokal yang diabaikan oleh pihak berwenang. Tersentuh oleh kejujuran dan tertarik oleh tawarannya, Elwood setuju untuk ikut. Saat merawat cedera, dia menunjukkan padanya jalur baru yang menjanjikan penghasilan lebih dari pertarungan jalanan. Panggung sudah dipersiapkan untuknya memasuki arena taruhan yang lebih besar dan tantangan yang lebih kompleks, dengan Frankie di sampingnya sebagai sekutu yang terganggu oleh kerugian yang dialami oleh restorannya. Dia menunjukkan kepeduliannya. Mendekati Elwood dengan permohonan tulus. Dia yakin kemampuan bertarungnya bisa menjadi solusi untuk mengembalikan kedamaian dan keamanan, menawarkan sumbangan yang layak setiap bulan. Dia menyarankan dia bekerja sebagai penjaga pintu. Dia tertarik dengan ide tersebut, terutama setelah pengalaman hampir mati baru-baru ini dalam kecelakaan kereta. Ajaibnya tidak terluka tetapi terguncang. Dia mengevaluasi kembali arah hidupnya. Tawarannya tiba-tiba menjadi lebih menarik ketika dia mempertimbangkan awal yang baru. Setelah tiba di Florida, dia bertemu Chad, pemilik toko buku yang hangat dan menyambut. Gestur ramah Chad memberinya buku tentang sorotan kota, meningkatkan semangatnya, memberinya rasa memiliki di lingkungan baru ini. Dengan optimisme baru, dia mulai merangkul ide untuk memulai dari awal. Kedatangannya di Roadhouse menandai titik balik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tempat tersebut. Restoran yang hidup, dengan suasana klub, menjanjikan rasa komunitas yang sudah lama dia cari. Di dalam, dia disambut oleh Laura, bartender dan seorang pengagum muda bernama James, mantan juara dunia tinju kelas berat. Elwood dengan cepat mendapatkan rasa hormat dan kekaguman karena hubungannya dengan Laura dan James. Frankie menggamati dia dengan seksama. Menilai kembali keputusannya untuk merekrutnya, mungkin terpesona oleh kehadirannya. Namun, kedamaian itu berumur pendek karena Dale dan geng bikernya mengganggu suasana tenang klub. Perilaku agresif mereka meningkatkan ketegangan, mengarah pada Dale yang mengganggu seorang gadis. James berintervensi untuk membela dia, tetapi situasinya memburuk. Elwood, dengan ketenangan, menyarankan untuk menyelesaikan sengketa di luar. Meskipun Dale mengejek dan terus agresif, Elwood tetap tenang, mengisyaratkan konsekuensi bagi barang-barang mereka, terutama sepeda motor mereka yang terparkir di luar. Maju ke meja, dia menghadapi geng dengan berani, pertarungan pun terjadi. Sambil berkelahi, Elwood menunjukkan kekuatan dan kasih sayang, memastikan yang terluka mendapat perhatian medis. Di rumah sakit, dia bertemu Ellie, seorang perawat yang mempertanyakan motivasinya berkelahi. Percakapan mereka mendorongnya untuk merenungkan hidupnya sebagai petarung dan dampak tindakannya kembali di Roadhouse. Frankie terkesan dengan keberanian Elwood. Dia berjanji akan memberi gaji tetap, dan berharap kehadiran Elwood dapat mengembalikan kemegahan tempat itu seperti sedia kala. Selain itu, dia menawarkan tempat tinggal di sebuah perahu, meskipun harus berhati-hati terhadap buaya. Kenangan tentang pertarungan masa lalunya, terutama pertandingan penting, muncul kembali. Elwood mulai menyesuaikan diri dengan perannya yang baru. Laura mengatakan bahwa pelayan sebelumnya pergi karena gangguan dari orang-orang jahat, tetapi komitmen Elwood memberikan harapan baru untuk perbaikan. Saat mengarungi kehidupan barunya, dia mulai melihat potensi untuk penebusan. Peluang untuk memberikan dampak signifikan ada di hadapannya. Bertumpu pada keyakinan Frankie serta sokongan para sahabat yang baru, dia bertekad mencari jati diri, dengan harapan dapat melupakan kesulitan masa lampau, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam kesunyian toko buku, interaksi dengan Kat mengungkap tantangan dia mengelola bisnis pasca kematian ibunya. Sikap baik hati dan empati, Elwood bukti kualitasnya yang sebenarnya, perlahan mendapati penghargaan dari masyarakat yang kian mengenali dia.
Sementara itu, kru Dell merasakan konsekuensi dari aksi mereka di Roadhouse, terutama pemimpin mereka. Ben tidak senang dengan kegagalan mereka untuk mengintimidasi Elwood seperti yang diinginkan. Meskipun Elwood menolak untuk terlibat dalam konflik fisik, Ben menuntut agar gengnya menjadi lebih agresif untuk menegaskan kekerasan mereka di Roadhouse. Hadirnya Elwood terus memberikan dampak positif pada suasana. Dia dan James menangani gangguan dengan efisien, dengan Elwood menunjukkan kemahiran seni bela diri yang mengagumkan, membuat pelanggan terpukau dan mengukuhkan reputasinya sebagai penjaga yang mampu. Namun, di balik penampilan tenangnya, Elwood bergulat dengan kenangan menyakitkan dari hari-harinya bertarung. Suatu hari, dalam pencarian sarapan yang mengenyangkan, dia bertemu dengan Elliot di restoran terdekat. Mereka bertukar kabar, mendiskusikan reputasi kota atas makanan lezatnya, dan ketegangan yang ada di area tersebut. Ellie memperingatkannya, menyarankan agar menghindari pengacau. Kemudian di malam hari, saat berjalan pulang dari Roadhouse, ketenangannya terpecah oleh suara ban mendadak. Dell menghadangnya dalam kejar-kejaran mobil yang menakutkan, bertujuan untuk menyakiti dia. Instingnya aktif, membantu dia untuk menghindar dari tabrakan dengan kendaraan Dell. Meskipun begitu, Dell tidak berhenti mengejar, dan selama pertempuran yang sengit, Elwood terkena kendaraan yang melaju dengan cepat, terpental jatuh ke sungai di bawahnya. Keesokan harinya, terbayang-bayang kematian Dell, Elwood merenung tentang bahaya yang mengintai di daerah itu. Bertekad meninggalkan segala masalah, ia memutuskan untuk pergi segera. Seorang kurir dari Ben memberitahu tentang permintaan pertemuan. Elwood curiga akan niat kurir, menghadapinya, mengakibatkan adu tegang. Mencari bimbingan, dia meminta nasihat dari Frankie, yang merasa lega atas kepergian Dell, tetapi tidak tahu tentang motif Dell. Kemudian, marah dengan penolakan Elwood untuk bertemu, semakin putus asa untuk mempertahankan kontrol atas Roadhouse. Kekhawatirannya meningkat saat dia menerima telepon dari Geralt, ayahnya. Mengisyaratkan perkembangan yang tidak menyenangkan di bagian lain kota, sosok jahat bernama Knox membuat kekacauan, membakar bangunan. Geralt menghubungi Knox, memerintahkan tugas yang mengkhawatirkan terkait Roadhouse. Di tengah ketegangan yang meningkat, Ellie mengajak Elwood menghabiskan waktu bersama mencari ketenangan di pulau terdekat. Di sana, dia membicarakan tentang kematian Dell dan tantangan menavigasi perairan yang berbahaya. Hati-hati untuk mengungkap masa lalunya, dia memperingatkan dia untuk tidak terlalu mendalam. Namun, dia terkejut saat Ellie mengungkapkan bahwa dia telah meneliti tentang dia secara online. Dan menganggapnya layak. Ikatan mereka semakin dalam saat mereka berbagi momen intim di pulau terpencil, menemukan ketenangan dalam kebersamaan. Sementara itu, Ben bertemu dengan Knox di kediamannya, di mana Knox mengungkapkan misinya untuk mengeliminasi penjaga di Roadhouse. Putus asa untuk menangani situasi sendiri, Ben memohon kesempatan untuk memperbaiki masalah saat Ellie berpisah dengan Elwood dekat perahunya. Mereka dihadapkan oleh Sheriff Jim Ellie, yang datang dengan membawa senjata. Putrinya, yang cemas oleh tindakan ayahnya, segera mencampuri, mempertanyakan kesetiaannya kepada Geralt, dan ambisi Ben, menjelaskan pada Elwood bahwa ayahnya mewarisi kerajaan narkoba dari ayahnya yang kaya. Menyadari bahaya yang meningkat, dia mendesak Elwood untuk meninggalkan daerah itu. Malam pun tiba, dua orang jahat menyelinap ke toko buku Chad, dengan niat jahat untuk membakarnya. Namun, Chad menunjukkan keberanian yang luar biasa, dan mempertahankan tokonya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun Elwood, yang diganggu oleh perselisihan mendatang dengan Ben, berjalan kembali ke Roadhouse. Meski Ben bersikeras bahwa dia harus pergi, Elwood bertekad untuk menghadapi masa lalunya. Selama pertemuan yang tegang itu, kenangan menyakitkan muncul kembali bagi Elwood. Ben menyinggung masa lalunya sebagai pejuang, mengingatkannya pada pertarungan tragis memperebutkan gelar UFC dengan temannya Jetway yang berakhir dengan tragedi. Rasa bersalah sangat membebani Elwood saat ia berjuang untuk menerima masa lalunya. Menanggapi penolakannya untuk mundur, Ben memutuskan untuk mengirim penegaknya yang tangguh, Knox, untuk menangani Elwood. Knox dan gengnya membuat kekacauan di Roadhouse. Menimbulkan kekacauan, Elwood turun tangan untuk menghentikan pertarungan, tetapi Knox menantangnya dalam pertarungan yang brutal. Meskipun terluka, Elwood tetap berdiri dalam pertarungan yang sengit. Pertarungan tersebut kemudian terbawa keluar klub, dengan Elwood merasakan sakit dari lukanya. Akhirnya, kewalahan oleh keganasan dan lukanya, ia memutuskan untuk mundur. Kejadian tersebut meninggalkan Roadhouse dalam kehancuran, yang sangat mengecewakan Frankie saat dia memeriksa kerusakan tersebut. Dalam momen kerentanan, Elwood mengakui pada Frankie bahwa dia telah menyimpan rahasia. Dia mengungkapkan rencana jahat Ben untuk mengambil alih Roadhouse untuk kegiatan ilegal. Frankie, yang bertekad untuk melawan rencana Ben, menolak untuk menjual. Namun, hubungan Ben dengan mafia terus mengancam, membahayakan nyawa mereka. Meski situasi mengkhawatirkan, Elwood tetap tenang, tidak memperlihatkan kekhawatiran atas bahaya yang akan datang.
Di stasiun bus, dia menerima kabar tentang serangan terhadap toko Cat dan internet ayahnya. Ada cedera. Mengetahui rekan Ben terlibat dalam serangan itu karena hubungannya dengan Cat, dia merasa terdorong untuk bertindak. Di rumah Ben, Elwood menghadapi salah seorang bawahannya. Dengan tangan tangkas, ia melumpuhkan pria itu, memulai serangkaian peristiwa. Saat berduel dengan Ben dan sisa kru, Elwood berusaha mempertahankan mereka yang disayanginya. Sadar akan transaksi mafia yang sebentar lagi berlangsung, ia bertekad untuk menginterupsi, mencuri dana ilegal itu. Di tengah kekacauan, ia merenungi bobot peristiwa barusan. Gelisah akan kekerasan yang menyergapnya, bertekad menjaga keselamatan orang tersayang. Menentukan langkah berani, Elwood meledakkan bom di kapalnya, mengalihkan fokus dari rencana Ben. Dalam perjuangan menyelamatkan Ellie yang diculik Ben, ia berupaya keras. Mereka menemukan Ellie, tapi kapal mereka karam. Ia mendesak Ellie mencari selamat sementara dia menahan pengejar. Tapi Ben menangkap Ellie lagi dan kabur dengan kapal lain. Dikejar Knox, Elwood menuju konfrontasi klimaks. Dalam pertempuran sengit, Elwood berhasil mengalahkan Knox, melemparnya ke air. Perebutan perhatian ini menarik perhatian Ben. Elwood dan Ellie melompat ke bawah tepat ketika Ben bertabrakan dan menerjang ke atas roadhouse, menyebabkan kehancuran luas. Di tengah kekacauan, Elwood menyadari tingkat kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya di sisi lain. Knox naik ke darat dan menabrakkan sebuah pickup ke roadhouse, merencanakan balas dendam terhadap Elwood. Dalam pertarungan terakhir, saat Ben memerintahkan Knox untuk membunuh Elwood, dia malah mematahkan leher Ben dan menantang Elwood dalam pertarungan yang intens. Meskipun terluka, Elwood melawan dengan tekad. Akhirnya mengalahkan Knox. Elwood pamit kepada Ellie dan Jim dengan berat hati, menyerahkan tanggung jawab pada Jim. Perpisahan, Frankie dan tim mengukuhkan di roadhouse, berniat memulihkan kemegahannya. Elwood berbincang dengan Cat di halte bus, menenangkannya bahwa dia akan kembali. Tak lama, ayah Cat menemukan bahwa Elwood telah meninggalkan mereka sebuah peti uang saat bus meninggalkan mereka. Ketika Elwood memulai jalan baru, kota mulai pulih dari kekacauan dan kekerasan yang pernah menguasainya, dengan harapan untuk masa depan yang lebih cerah di Cakrawala. Akhir.